Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar tematik kelas 4 tema 6 subtema 2 pembelajaran 2. Nah, silakan buka halaman 73 dan perhatikan video berikut ini. Kita perhatikan beberapa gambar yang ada pada layar handphone kalian. Nah, pada gambar pertama, coba kalian tebak itu profesinya sebagai apa? Nah, nomor 1 itu profesinya sebagai pelukis. Nah, kemudian yang kedua, silakan perhatikan. Dia memegang megafon, terus duduk seolah mengatur sesuatu. Nah, itu sebagai profesi seorang produser. Kemudian gambar ketiga. Pada gambar ketiga itu adalah gambar orang yang memiliki profesi sebagai penari. Di situ ada 2 orang, laki-laki dan perempuan sedang menari. Kemudian yang keempat, di situ ada seorang laki-laki yang memegang topi dan mengeluarkan hewan, yaitu kelinci, yang keluar dari dalam topinya. Nah, kira-kira apa? Nah, profesinya itu adalah seorang pesulap. Mari kita pelajari salah satu profesi, yaitu sebagai penari. Nah, kita cari tahu lebih dalam lagi. Sekarang silahkan kalian baca dengan seksama kisah seorang penari gandrung Banyuwangi, yaitu tentang seorang ibu yang bernama Supinah. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, silahkan kerjakan soal berikut ini bersama-sama. Pertama, apa nama dan asal daerah tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Yaitu Banyuwangi. Apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajah merupakan tari penyampaian pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Banyuwangi 1771. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supiah sebagai seorang penari daerah? Supiah bangga karena tari gandrung merupakan melambangkan kesuburan. Menurutmu, nilai sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Sikap yang harus dimiliki: bekerja sama, jujur, tanggung jawab. Nilai: melestarikan profesi penari, mengerti peluang. Kemudian keterampilan: gerakan luas, dapat memadukan kostum dengan tarian. Cobalah lakukan beberapa gerakan tarian gandrung atau tari khas daerahmu. Silakan kalian kirimkan foto gerakan tarian daerah kalian masing-masing. Selanjutnya, silakan kalian baca puisi penari karya Hascahya Trilion Laksono. Setelah membaca, marilah kita kerjakan bersama-sama soal berikut ini. Apakah judul puisi di atas dan siapakah penulisnya? Ya, judul puisi di atas yaitu adalah Puisi Penari karya Hascahya Trilion Laksono. Kemudian nomor 2, terdiri atas berapa bait puisi penari? Yaitu 6 bait. Nomor 3, terdiri atas berapa baris puisi tersebut? Itu terdiri dari 12 baris. Nomor 4, bercerita tentang apakah puisi penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut. Puisi tersebut menceritakan penghayatan dan keterampilan seorang penari yang berhasil memancarkan keindahan.
Nomor 5, buatlah sebuah gambar yang menggambarkan kisah dalam puisi tersebut. Kalian buat gambar yang berhubungan dengan penari. Nah, contohnya yang seperti ini. Silahkan amati gambar tarian berikut ini. Nah, tarian-tarian tersebut adalah tarian tradisional dari daerah-daerah di Indonesia. Yang pertama, tarian pendet Bali, kemudian tari piring dari Sumatera Barat, dan yang ketiga tarian remo dari Jawa Timur, dan yang terakhir tarian saman dari Aceh. Barusan kita telah mempelajari tentang beberapa kesenian tarian-tarian yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Bali. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan. Tumbuhan membantu lingkungan menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga memanfaatkan untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Nah, apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan mengurai berfungsi untuk mengurai sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat jaga keseimbangan alam. Manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia yaitu adalah sebagai berikut ini. Nah, sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan, yaitu kulitnya. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas, sedangkan hewan itu dimanfaatkan kulitnya atau ulat sutra. Gunakan seratnya yang diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Tersebut kemudian diolah atau dijahit sehingga dimanfaatkan sebagai baju. Kemudian peralatan rumah tangga. Banyak peralatan rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Contohnya adalah kayu pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Produk kesehatan juga. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatannya, yaitu kunyit, jahe, temulawak, kumis kucing. Nah, kemudian jenis hewan lainnya yang dimanfaatkan sebagai obat yaitu kadal, kelelawar, dan cacing. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.